Kembalinya Raja Serigala. Bab 145 Rencana Wang Zicheng. Setelah pembicaraan antara Wang dan Yuan, Wang Dongshan kembali ke keluarga Wang. Terdengar bahwa Wang Dongshan sakit parah. Bibirnya pucat dan lemah, dan dia tampak tak bernyawa. Air mata terus mengalir di wajahnya tanpa disadari. Pada saat ini, di villa keluarga Wang, Wang Zicheng datang ke Wang Dongshan dengan semangkuk obat. Wang Dongshan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit tanpa berkedip selama 3 menit penuh. Wang Zicheng menghela napas, "Ayah, sebaiknya ayah minum obat. Ayah tidak boleh jatuh. Kalau ayah jatuh, apa yang akan terjadi pada keluarga Wang?" Namun, Wang Dongshan tidak menjawab sepatah kata pun. Wang Zicheng dengan berat hati menyingkirkan obat itu dan berkata, "Ayah, kontrak penyerahan sudah berakhir. Kami menyerahkan perusahaan keluarga Wang yang tidak menguntungkan kepada keluarga Yuan. Tetapi kami belum kalah, karena kami masih memiliki perusahaan yang menguntungkan, terutama perusahaan yang sangat menguntungkan seperti Dream Shipping Company. Ini berarti kita masih punya harapan untuk bangkit kembali. Kamu selalu mengatakan kepadaku bahwa kita harus bangkit dari keterpurukan. Sekarang setelah kita jatuh, kita harus bangkit selangkah demi selangkah dari sini, dan kemudian membuat keluarga Yuan membayar 100 kali atau 1000 kali lipat harganya. Dan Chen Fan sialan itu juga. Jika dia tidak muncul, kita tidak akan pernah kalah. Aku membencinya, aku membencinya. Aku ingin membunuhnya. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya." Wang Zicheng menggertakkan giginya. Wang Dongshan memejamkan matanya perlahan karena linglung dan tidak membukanya sampai waktu yang lama kemudian. "Zicheng, besok adalah hari untuk berlutut dan beribadah di makam Yunfeng, kan?" Wang Zicheng tertegun, lalu berkata dengan tidak senang, ayah tidak benar-benar akan berlutut, kan?" Wang Dongshan mengangguk, 2 hari terakhir ini, aku terus memikirkan mengapa kita gagal, mengapa. Tapi sekarang aku mengerti, ini semua karena Chen Fan. Jika Chen Fan tidak muncul, kita hampir pasti akan mengalahkan keluarga Yuan. Namun saat Chen Fan muncul, kita kalah. Aku tidak punya kebohongan untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini bukan disebabkan oleh Chen Fan. Chen Fan saat ini bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Kita tidak bisa mengalahkannya. Pergi saja ke makam Yunfeng dan berlutut untuk memohon pengampunannya." Wang Zicheng tercengang, "Ayah, apa yang kamu katakan? Biarkan aku berlutut di depan makam Yunfeng dan meminta maaf kepada mereka." "Nak, dengarkan ayah. Kita benar-benar bukan tandingan Chen Fan. Baiklah, ayah, kemarilah dan minum obatnya." Wang Zicheng tidak ingin membicarakan topik ini lagi. "Zicheng, ayah adalah orang yang berpengalaman, dia tidak akan menyakiti." Wang Dongshan. Tanpa menunggu Wang Dongshan menyelesaikan kata-katanya, Wang Zicheng berteriak keras. "Kamu sakit dan tua, istirahat saja dan pulihkan dirimu. Kali ini keluarga Wang telah dikalahkan, dan kalian juga harus menyerahkan tujuan mulia kalian. Era ini milik kita, kaum muda. Saya akan bekerja keras untuk mengantarkan kapal pesiar keluarga Wang ini ke tujuannya." Setelah Wang Zicheng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Wang Dongshan di belakang menutup matanya dan tidak membukanya untuk waktu yang lama. Pukul 9 malam, di ruang pribadi yang mewah, 10 hidangan dan 2 botol anggur merah yang mahal. Wang Zicheng dan seorang pria tinggi kurus berkacamata sedang duduk di sana. Pria jangkung dan kurus berjas dan berpotongan rambut cepak tampak sangat berwibawa. Ia juga memiliki status yang sangat tinggi sebagai anggota organisasi. Wang Zicheng tersenyum dan menawarkan segelas anggur kepada pria jangkung dan kurus itu. "Sekretaris Li, kemarilah, saya akan bersulam untuk Anda." Pria jangkung dan kurus itu mengangkat gelasnya sambil tersenyum, "Tuan Wang, Anda terlalu sopan." "Ayo." Keduanya berdentingkan gelas dan meminum semuanya sekaligus. Setelah itu, Wang Zicheng mengeluarkan cek sebesar 10 juta yuan dari sakunya. Ia pun menepukkan tangannya ke arah pintu, dan seketika itu juga masuklah 3 orang wanita berdandan tebal dan bertubuh menggoda. 2 gadis asing dan 1 gadis lokal, semuanya memiliki tubuh yang seksi dan sangat lucu. Pria jangkung dan kurus itu menegakkan punggungnya dan tersenyum pada Wang Zicheng, "Tuan Wang, Anda terlalu sopan." Meskipun pria jangkung dan kurus itu sopan dalam tutur kata, tangannya sangat jujur. Dia pertama-tama menyimpan cek senilai 10 juta, lalu melambaikan tangan kepada ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu tersenyum dan menempel satu sama lain, tampak tinggi dan kurus, lembut dan penuh kasih sayang. Pria jangkung dan kurus itu tertawa dan mengeluarkan sebuah daftar dari tas kerjanya. "Tuan Wang, dokumen resmi untuk reklamasi yang Anda minta telah diperoleh. Gunung tempat Yunfeng dimakamkan dapat digunakan untuk reklamasi." Bab 146 Ketidakpedulian Kerabat. Dalam sekejap mata, sudah 5 hari sejak kami tiba di kota Dongjiang. Hari ini adalah hari ulang tahun Yunfeng, dan juga hari yang dijanjikan Chen Fan untuk merayakan ulang tahun Yunfeng. Di dalam keluarga Chu Sanhe, Chu Jiayi dan lainnya mengenakan pakaian tebal. Saat Yunfeng masih hidup, dia merawat keluarga Chu dengan baik, dan Chu Sanhe bahkan memperlakukan Yunfeng seperti putranya sendiri. Dia dipaksa mati oleh Wang Zicheng, dan hanya dia yang bisa memahami perasaan mengirim pergi seorang muda. Hari ini adalah hari ulang tahun Yunfeng, dan semua orang mengenakan pakaian tebal. Chu Jiayi membeli beberapa barang yang dibutuhkan untuk mengunjungi makam terlebih dahulu.
Semuanya tolong bantu, adikku baru saja menelepon dan mengatakan sopir yang datang menjemput kita sudah di depan pintu, ayo cepat keluar. Chu Sanhe juga melihat sekeliling dan berkata, Jiai, bawakan kendi anggur itu. Yun Feng adalah orang yang pemilih dan hanya suka minum anggur yang diseduh oleh keluarga kita. Chu Jiai mengangguk, baiklah, ayah akan mendengarkanmu. Chu Jiai memegang uang kertas dan bunga di kedua tangan dan terlalu sibuk untuk menanganinya. Ibu di mana? Bawakan sebotol anggur itu. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Chu Jiai. Chu Sanhe meliriknya dan berkata, gadis, di mana ibumu? Untuk sesaat, semua orang melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda Zhang Kaixiu. Kenapa acara ini gagal di momen krusial? Ya, pada saat ini, Zhang Kaixiu berlari tergesa-gesa dari pintu. Berhenti bekerja, tinggalkan apa yang sedang kamu lakukan. Zhang Kaixiu berkata sambil terengah-engah. Semua orang di keluarga Chu menatap Zhang Kaixiu dengan bingung, Kaixiu, apakah kamu tidak akan mengunjungi makam Yun Feng? Mengapa kamu meminta semua orang untuk berhenti bekerja? Chu Jiai juga bertanya, Bu, ada apa? Bukankah kita semua berjanji pada kakak bahwa kita akan pergi ke makam Yun Feng bersama-sama? Jangan berubah pikiran. Zhang Kaixiu melotot ke arah Chu Jiai, bukannya aku berubah pikiran, tapi sesuatu yang buruk telah terjadi. Semua orang tercengang dan menatap Zhang Kaixiu. Tadi malam, Departemen Konstruksi Perkotaan memberi Wang Zicheng persetujuan untuk reklamasi lahan. Binatang buas Wang Zicheng itu berencana menggunakan gunung di puncak Zangyun untuk reklamasi laut. Apa, berita Zhang Kaixiu seperti bom, yang tidak diragukan lagi akan meledakkan atmosfer. Dokumen persetujuan reklamasi lahan juga mengharuskan kami menggali gunung di puncak Zangyun untuk mengisi laut. Bukankah ini jelas-jelas merugikan Chen Fan dan mencegahnya memberikan persembahan kepada Yun Feng? Sesaat semua kerabat membicarakannya. Chu Sanhe dan Chu Jiai juga mengerutkan kening. Ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan. Wanita tua, siapa yang memberitahumu berita ini? Siapa lagi yang bisa saya dengarkan? Pengumumannya sudah dirilis. Zhang Kaixiu menyerahkan pemberitahuan itu kepada Chu Sanhe. Chu Sanhe membaca setiap kata dengan saksama, dan kerabat di sebelahnya juga datang untuk membaca. Benar sekali. Semuanya sudah dicap. Bukankah ini jelas-jelas tidak memperbolehkan semua orang untuk beribadah? Klik, klik. Chu Sanhe langsung merobek dokumen itu, omong kosong. Aku penasaran siapakah yang berani menggali gunung di puncak Zangyun untuk mengisi laut. Sejumlah kerabat berusaha membujuknya, Kak, ini kan sudah distempel, sudah disetujui, ini sudah jadi, kita tidak bisa mengubahnya, tidak perlu pergi. Diam. Chu Sanhe melotot ke arah kerabat keluarga Chu, Yun Feng sangat baik kepada keluarga Chu kita. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh makamnya. Jiai, bawa aku ke kuburan. Siapapun yang ingin menyentuh makam Yun Feng harus melangkahi tubuhku terlebih dahulu. Chu Jiai tidak membuang waktu dan mendorong Chu Sanhe, namun tidak ada seorang pun dari keluarga Chu yang mengikutinya. Ada beberapa mobil terparkir di pintu masuk. Seorang pria jangkung keluar dari salah satu mobil dan berkata, Halo, nama saya Liang. Puan Chen meminta saya untuk menjemput Anda. Kamerat Liang, bisakah Anda mengantar kami ke pemakaman secepatnya? Tanya Chu Sanhe. Tentu saja. Liang mengangguk dan menjawab, sambil melirik ke arah kompleks keluarga Chu. Chu Sanhe mendengus kecewa dan berkata, jangan pedulikan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Ayo pergi. Bersambung.